Di era digital seperti sekarang, kita hidup di kondisi di mana hampir semua aktivitas bisa kita lihat hanya lewat layar handphone. Media sosial membuat kita bisa mengetahui kehidupan orang lain dengan sangat cepat. Kita bisa melihat apa yang mereka makan, bagaimana mereka berpakaian, tempat yang mereka kunjungi, bahkan pencapaian yang mereka dapatkan. Hal ini sebenarnya adalah perkembangan positif dari teknologi komunikasi. Tapi, di sisi lain, ada fenomena juga yang muncul dan cukup menarik untuk dibahas, yaitu flexing culture. Di dalam video ini, saya akan membahas kerangka penelitian dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Pengaruh Flexing Culture di Media Sosial Terhadap Nilai Keadilan Sosial Pancasila pada Generasi Z. Kalau kita perhatikan, media sosial saat ini sudah bukan hanya tempat untuk berkomunikasi, tapi juga menjadi ruang untuk menampilkan identitas diri. Banyak yang menggunakan media sosial untuk menunjukkan siapa mereka, apa yang mereka miliki, dan bagaimana gaya hidup mereka. Dari sinilah muncul fenomena yang disebut flexing culture. Flexing culture adalah perilaku memamerkan kekayaan, barang mewah, gaya hidup tertentu, atau pencapaian pribadi secara berlebihan di media sosial. Fenomena ini sering kita lihat di platform seperti Instagram dan TikTok, terutama dari kalangan generasi Z yang memang sangat aktif menggunakan media sosial. Awalnya, flexing mungkin dianggap sebagai bentuk ekspresi diri atau personal branding. Tapi, dalam perkembangannya, flexing seringkali berubah jadi ajang pembandingan sosial. Orang mulai merasa bahwa kehidupan orang lain terlihat lebih baik, lebih sukses, atau bahkan bahagia dibandingkan dirinya sendiri. Padahal, apa yang ditampilkan di media sosial tidak selalu mencerminkan realitas kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita lihat lebih dalam, flexing culture ini tidak hanya soal pamer barang atau gaya hidup, tapi juga keterkaitan dengan bagaimana manusia mencari pengakuan sosial. Di media sosial, jumlah likes, komentar, dan views seringkali dianggap sebagai bentuk validasi. Semakin banyak perhatian yang didapat, semakin tinggi juga rasa percaya diri seseorang. Tapi masalahnya, hal ini bisa membuat orang lain merasa tertinggal. Akibatnya, muncul budaya comparison atau perbandingan sosial. Misalnya, seseorang merasa hidupnya kurang menarik hanya karena melihat orang lain terlihat lebih sukses di media sosial. Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar kehidupan orang tersebut. Dalam penelitian ini, saya merumuskan beberapa pertanyaan utama. Pertama, bagaimana fenomena flexing culture terjadi di media sosial pada generasi Z? Kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku sosial mereka? Ketiga, bagaimana kaitannya dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila? Dan keempat, solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari fenomena ini? Rumusan masalah ini penting untuk menjadi dasar arah penelitian agar pembahasannya lebih terstruktur dan tidak keluar dari fokus utama. Penelitian ini saya kaitkan dengan Pancasila, khususnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial sebenarnya mengajarkan kita tentang kesetaraan, keseimbangan, dan rasa empati terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, setiap orang seharusnya tidak dinilai hanya dari materi atau penampilan luar, tapi dalam praktiknya di media sosial. Seringkali yang terlihat justru sebaliknya. Orang lebih mudah menilai seseorang dari apa yang mereka tampilkan, bukan dari nilai kemanusiaannya. Disinilah terjadi ketidakseimbangan nilai sosial yang secara tidak langsung bertentangan dengan semangat keadilan sosial dalam Pancasila. Penelitian ini penting karena fenomena flexing culture semakin dianggap normal di kehidupan digital saat ini. Bahkan banyak orang yang tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang berlebihan. Generasi Z sebagai pengguna aktif media sosial menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh ini. Karena mereka tumbuh di era digital, di mana media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika tidak dikaji dengan baik, fenomena ini bisa mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap arti kesuksesan. Kesuksesan bisa saja hanya diukur dari materi, bukan lagi dari proses, nilai, atau kontribusi sosial. Dampak dari flexing culture ini cukup beragam. Dari sisi
sisi psikologis, banyak orang lebih mudah insecure atau merasa tidak cukup baik. Dari sisi sosial, bisa muncul jarak antara kelompok yang terlihat lebih mampu dan merasa kurang mampu. Selain itu, ada juga dampak berupa meningkatnya perilaku konsumtif. Orang bisa saja membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin terlihat sama seperti orang lain di media sosial. Kalau ini terus terjadi, maka secara tidak langsung media sosial bisa membentuk standar kehidupan baru yang tidak selalu realistis. Menurut saya, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari flexing culture ini. Pertama adalah meningkatkan literasi digital. Literasi digital ini penting agar kita lebih kritis dalam melihat konten di media sosial. Kita perlu sadar bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial adalah kehidupan nyata. Kedua, perlu adanya penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila, terutama nilai keadilan sosial dan kemanusiaan, agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh standar sosial yang tidak realistis. Ketiga, kita juga perlu mulai membangun kesadaran untuk menggunakan media sosial secara lebih sehat, bukan hanya sebagai tempat validasi diri, tapi juga sebagai ruang edukasi, inspirasi, dan komunikasi yang positif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa flexing culture merupakan fenomena yang sangat erat dengan kehidupan media sosial saat ini. Fenomena ini memang terlihat sederhana, tapi memiliki banyak dampak yang cukup besar terhadap cara pandang sosial generasi muda, terutama dalam kaitannya dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Dengan memahami hal ini, diharapkan kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga media sosial tidak hanya menjadi tempat untuk menunjukkan kehidupan, tetapi juga menjadi ruang yang lebih sehat secara sosial dan nilai.